Wulan Nopitasari dengan NIM 2241004 akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemrograman input data, di mana di sini saya menggunakan dataset yaitu student depresi dataset yang saya ambil dari Kaggle dan saya implementasikan pada Google Colabs. Silakan menonton. Selamat siang semua, saya akan menjelaskan bagaimana menginput data dan menganalisis data. Di sini saya menggunakan Google Colabs dan saya mengambil data dari Kaggle, yaitu Student Depression Dataset. Di sini saya sudah memasukin codingan yang akan saya gunakan dan saya sudah menjalankan. Di sini terbagi menjadi 8 set, di mana saya akan menjelaskan satu persatu kepada teman-teman setiap set dalam dataset ini. Yang step pertama adalah import library. Yang pertama di sini ada import pandas as pd. Di sini import ini digunakan untuk manipulasi dan menganalisis data berbentuk tabel, yaitu data frame. Lalu di bawahnya ada import dumpy as np. Di sini digunakan untuk komputasi numerik dan operasi array. Selanjutnya ada import matplotlib pplot as plt. Yang ini digunakan untuk membuat visualisasi grafis seperti misalnya plot ataupun chart. Lalu ada import seaborns as SNS, itu digunakan untuk visualisasi data statik, dan import RE ini digunakan untuk operasi pencocokan dan manipulasi teks berbasis regular expression. Terus di bawahnya ada import skippy stats as stats, itu digunakan untuk menyediakan berbagai fungsi dari statik, misalnya seperti uji hipotesis dan distribusi probabilitas. Selanjutnya juga ada dari from sklearn model selection import train test split. Ini dia digunakan untuk membagi data menjadi data pelatihan dan pengujian, serta untuk cross false score itu digunakan untuk validasi silang model. Selanjutnya ada from sklearn pre-processing import label encoder standard scalar, itu digunakan untuk mengubah label kategori menjadi angka dan menstandarisasi fitur numerik. Lalu di bawahnya ini sklearn linear model import logistic regression, ini digunakan untuk mengimport model regresi logistik untuk klasifikasi. Lalu ada from sklearn assemble import random forest classifier, itu digunakan sebagai algoritma assemble, di mana ini berbasis pohon keputusan untuk klasifikasi. Lalu adanya from sklearn metric import confusion metric classification report ROC curve AUC dan accuracy score. Dia ini berfungsi sebagai mengimport berbagai metrik evaluasi dari model seperti matriks kebingungan, laporan klasifikasi, kurva ROC dan AUC dan akurasi. Yang di bawahnya ini import plotly express as px, itu untuk visualisasi interaktif, dan di bawahnya ini input warning sendiri digunakan untuk mengatur peringatan selama proses skrip berjalan. Selanjutnya step kedua yaitu load the dataset. Di sini teman-teman bisa lihat ada data sama dengan pd read csv. Ini dibuat untuk membaca file CSV yang isinya data tentang student depresi dataset atau depresi pada mahasiswa.
Untuk yang bagian ini, Kaggle input yang saya sorot, ini adalah lokasi file CSV-nya pada sistem saya, dimana ini di dalam folder input dari Kaggle itu sendiri. Terus di sini ada data head, teman-teman. Data head ini digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari data tersebut. Nah, supaya kita bisa lihat nih apa aja contoh isi di dalamnya. Dan sudah dijalankan, dan ini adalah 5 data yang pertama yang keluar. Di sini terdiri dari ID. ID ini adalah nomor unik setiap dari responden. Terus adanya genre, ini adalah jenis kelamin. Terus adanya age, itu umur. Terus adanya kota. Lalu adanya profesi, pekerjaan, dalam hal ini semuanya adalah student atau mahasiswa. Terus adanya academic pressure atau tingkat tekanan akademik, ini dibagi menjadi skala 0 sampai 5. Terus ada work pressure, ini tekanan pekerjaan, biasanya 0 karena mahasiswa tidak bekerja. Ini CGPA-nya ini adalah IPK responden. Terus studi satisfaction, ini adalah kepuasan terhadap studi, skalanya 0 sampai 5. Job satisfaction, ini kepuasan terhadap pekerjaan, ini biasanya 0 karena seperti yang dikatakan tadi bahwa masih mahasiswa. Ini adalah jam tidur, durasi tidur. Ini adalah kebiasaan makan, apakah dia healthy, moderate, atau maksudnya adalah apakah dia sehat, sedang ataupun tidak. Lalu ada gelar, di sini gelar setiap responden. Terus ini ada apakah pernah memiliki pikiran untuk bunuh diri. Jawabannya ada 2, yes or no, ya atau tidak. Terus ini adalah jumlah jam kerja atau jam belajar per hari. Terus adanya tingkat stres. Tingkat stres ini stres keuangan ini dia skala 0 sampai 5. Terus ada pertanyaan apakah memiliki riwayat keluarga dengan masalah kesehatan mental. Jawabannya antara 2, yes or no, ya atau tidak. Dan yang terakhir adalah depresi. Ini label target, dimana kalau dia 1 itu depresi, kalau 0 itu tidak depresi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang setiap data yang ada pada hasil output. Di sini kita tahu ada ID 02. Di sini dia berjenis kelamin laki-laki, berusia 33 tahun. Lalu kotanya berasal dari Visakhapatnam. Dia berprofesi sebagai mahasiswa, di mana tekanan akademiknya itu 5 dari skala 0 sampai 5, sehingga dapat dikatakan tinggi. Untuk IPK-nya adalah 897, ini adalah IPK tinggi, di mana kepuasan studinya 2, rendah. Untuk jam tidurnya sendiri, durasi tidur ada 5 sampai 6 jam. Kebiasaan makannya sehat, gelarnya BPharm. Terus dia pernah memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Untuk durasi belajar per hari adalah 3 jam. Terus untuk finansial stresnya dia 1, dan ini rendah. Dari keluarganya tidak memiliki riwayat penyakit mental, dan dia mengalami depresi. Nah, kesimpulannya bahwa walaupun IPK-nya tinggi dan stres finansialnya rendah, tekanan akademik yang tinggi, kepuasan belajar rendah, dan ada pemikiran bunuh diri, itu bisa menjadi faktor utama dari depresi. Lalu yang kedua adalah ID 8, berjenis kelamin perempuan, berusia 24 tahun, asal kotanya adalah Bangalore. Dia seorang mahasiswa. Tekanan akademiknya 2, ini rendah. Terus IPK-nya 590, ini sedang, menengah. Lalu kepuasan studinya 5, tinggi. Terus durasi tidurnya 5 sampai 6 jam.
Untuk habit atau makannya sedang, bisa dibilang sehat juga iya, bisa dibilang tidak sehat juga iya. Untuk gelarnya adalah BSc, terus dia tidak pernah berpikir untuk bunuh diri. Jam belajarnya adalah 3 jam per hari. Untuk strength finansialnya 2, itu rendah. Keluarganya memiliki riwayat penyakit mental ada, tetapi dia di sini tidak mengalami depresi. Kesimpulannya adalah meskipun keluarganya memiliki riwayat depresi, tapi karena tekanan rendah dan kepuasan studi tinggi mungkin menjadi membantu untuk mencegah adanya depresi. Lalu ID ke 26 ini berjenis kelamin laki-laki, berusia 31 tahun, kotanya adalah Srinagar, berprofesi sebagai student, IPK tekanan akademiknya 3, ini sedang, dari skala 0 sampai 5. Terus IPK-nya adalah 7,03, ini menengah, kepuasan studinya 5, kepuasan belajarnya 5. Terus dia punya durasi tidurnya adalah kurang dari 5 jam dan kebiasaan makannya sehat. Dia gelarnya BA, dia tidak pernah berpikir untuk bunuh diri. Lalu durasi belajarnya 9 jam. Lalu dia punya finansial stresnya rendah. Lalu dia tidak mengalami depresi. Jadi walaupun tidurnya sangat kurang dan ada riwayat keluarganya yang sakit mental, terus tekanan akademiknya yang cukup dan tekanan akademik dan tidak adanya stres berat biasa menjadi faktor dari protektif dari depresi, tapi dia bisa menghandalnya dengan mungkin dia menghilangi stresnya dengan belajar. Lalu ID 30 ini adalah perempuan usia 28 tahun, kota Varanasi, student, mahasiswa, tekanan akademiknya 3, sedang, IPK-nya 5,59, itu termasuk rendah. Lalu di sini kepuasan belajarnya studinya 2, rendah. Durasi tidur 7 sampai 8 jam. Dia termasuk makannya sedang, jadi sehat juga iya, tapi ada tidak sehatnya juga. Untuk gelarnya BCA, dia pernah berpikir untuk bunuh diri. Terus untuk jam belajar dia ada 4 jam. Stres finansialnya dia dari skala 0 sampai 5 dia 5, cukup tinggi. Dan riwayatnya ada penyakit mental dan dia mengalami depresi di sini karena dia 1. Nah, di sini termasuk banyak ya faktor resikonya, mungkin stresnya yang tinggi, stres finansialnya yang tinggi, terus dia ada juga pemikiran untuk bunuh diri, terus dan kepuasan belajarnya yang cukup rendah, itu bisa berkontribusi dia mengalami depresi. Yang terakhir adalah ID 32, dia berjenis kelamin perempuan, usia 25 tahun, kota Jaipur, tekanan akademiknya dia seorang mahasiswa dan tekanan akademiknya 4, itu cukup tinggi. IPK-nya 8,13, tinggi. Kepuasan studinya 3, ini cukup. Untuk waktu tidur, durasi tidurnya 5 sampai 6 jam. Terus dia juga untuk pola makannya, kebiasaan makannya sedang, bisa sehat juga iya, tapi ada tidak sehatnya juga. Gelarnya MTech. Terus dia pernah berpikir untuk bunuh diri. Lalu dia untuk jam belajarnya 1 jam saja. Terus dia finansial stresnya 1 dari skala 0 sampai 5 dan ini termasuk rendah. Lalu riwayat keluarganya tidak memiliki riwayat penyakit mental dan dia dikatakan tidak depresi.
Mungkin meskipun dia memiliki tekanan akademik yang tinggi dan pernah berpikir untuk bunuh diri, tidak adanya stres finansial dan IPK tinggi mungkin membantu dia dalam mencegah dari depresi itu sendiri. Baik, kita masuk ke bagian bawahnya, yaitu data info. Dan data info ini digunakan dalam library Pandas ini untuk memberikan informasi ringkas mengenai data frame yang disebut dengan data. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini bentuk datanya ini teman-teman, hasil outputnya ini berupa data frame, dimana di sini jumlah entry-nya itu terdapat 27.901 entry dalam data frame ini. Terus terdapat total kolomnya ada 18 kolom, dimana detail kolomnya sendiri di sini kita bisa tahu ada ID, ada genre, ada umur, ada kota dan lain sebagainya. Di sini kalau kita ke bawah, di sini ada tipe data. Di sini ada tipe data pada kolom, terdapat 7 kolom. Terdapat 7 kolom bertipe float 64 dan ada 2 kolom untuk bertipe int 64 dan ada 9 kolom untuk bertipe objek. Dan penggunaan memori yang digunakan data frame ini adalah 3,8 MB. Dan data info ini memberikan kita gambaran umum mengenai struktur dari data frame, termasuk jumlah entry-nya berapa, kolomnya berapa, tipe datanya apa, dan penggunaan memori. Dan informasi ini tentu sangat berguna untuk memahami dataset sebelum kita melakukan analisis yang lebih lanjut. Dan di bawahnya lagi kita ada di sini data chef. Data ini berfungsi untuk kita mendapatkan dimensi dari sebuah dataset dalam bentuk tuple. Nah, dalam hal ini outputnya itu ada 27.901 dan 18 kolom. Itu menunjukkan bahwa 27.901 ini adalah jumlah baris dalam dataset atau entry-nya, teman-teman. Dan 18 ini tuh jumlah kolom datasetnya atau atributnya. Lalu kita lanjut. Di sini ada catatan outputnya bahwa ada beberapa kolom yang berupa objek. Contoh kolom yang disebutkan adalah misalnya sleep duration dan financial stress. Nah, ini menunjukkan bahwa kolom-kolom tersebut memungkinkan berisi data kategorial atau teks dan bukan angka, teman-teman. Kita lanjut kepada step 8. Baik, teman-teman, kita lanjut kepada step ketiga, yaitu data cleaning and pre-processing. Di sini ada tujuan dari analisis, misalnya di sini memastikan kolom ini bertipe numerik, lalu variabel harus di-icon atau ditandai sebagai kategorial, terus kolom yang disimpan sebagai objek yang perlu dikonversi, misalnya durasi tidur. Oke, kita lanjut. Ini pertama kita mengubah depresi itu menjadi integer jika belum integer ini. Lalu ketika kita mau
mengubah kolom yang harusnya jadi kategorial, kita menggunakan ini. Lalu kita memeriksa menggunakan cek ini untuk memeriksa nilai unik di beberapa kolom untuk menentukan strategi dalam pembersihan. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai uniknya adalah bahwa durasi tidur itu 5-6 jam, dimana dia less dari terus dia ada yang kurang dari 5 jam, terus dia ada 7-8 jam, dan ada yang lebih daripada 8 jam. Terus untuk stres finansialnya itu dia ada dari 1.0, 2.0, 5.0, 3.0, dan 4.0 dan seterusnya. Maka kita dapat tahu bahwa di sini seringkali durasi tidur mungkin mencakup misalnya 7 jam atau 7, dan kita akan mengekstrak nilai numerik darinya. Baru kita menjalankan fungsi ekstrak di sini. Fungsi ekstrak. Di sini ada fungsi ekstrak horse s. Ini kita mencari angka dari string. Misalnya ada durasi misalnya durasi tidur yang mungkin memiliki teks, terus kita menggunakan regek untuk mencari angka termasuk desimal. Lalu kita mencoba untuk jika ditemukan, maka fungsi akan mengembalikan nilai angka menjadi float. Jika tidak, maka mengalihkan pada NP none. Lalu kita akan buka. Ini kita menerapkan fungsi ekstrak di sini. Pada kolom sleep duration dari data frame data, terus kita juga masuki hasil ini nanti akan menggantikan nilai lama dalam kolom tersebut dengan nilai yang sudah diekstrak. Lalu kita mengubah kolom finansialnya. Ini mengubah kolom finansial stres menjadi tipe data kategorial yang memudahkan analisis tingkat stres keuangan. Lalu kita mencetak, ini print, kita mencetak 5 baris pertama dari kolom sleep duration dan finansial stres untuk memverifikasi bahwa perubahan telah diterapkan dengan benar, dan hasil outputnya terdapat 2 kolom yang ditampilkan, yaitu sleep duration berisi nilai numerik yang durasi tidurnya contohnya ada 5.0 dan 7.0 ini. Terus untuk finansial stresnya sendiri itu berisi nilai numerik yang kategorinya seperti 1.0, 2.0, 1.0, 5.0 ini yang mewakili level stres keuangan. Nah, dengan data ini kita berhasil mengolah menjadi format yang lebih dapat kita analisis. Lalu pada step 3.2 yaitu check for missing value. Di sini kita mengetahui di sini ada format display missing value per column. Di sini missing value sama dengan data is null sum di print dan menghasilkan output ini. Pertama kita mengecek nilai hilang. Nah, fungsi dari is null ini dia untuk mendeteksi apakah nilai yang hilang itu dalam dataset. Lalu dengan sum, bagian sum ini digunakan untuk menghitung jumlah nilai yang hilang pada setiap kolom. Nah, hasil yang sudah diperoleh ini dari perhitungan jumlah nilai yang hilang akan dicetak menggunakan print ini, tanda kode print ini. Nah,
hasil output ini menunjukkan bahwa setiap kolom dalam dataset beserta dengan jumlah nilai yang hilang untuk setiap kolom itu. Contohnya ini tadi outputnya ID-nya 0, genrenya 0, umurnya 0, kotanya 0, profesinya 0, sleep duration-nya 0, terus sleep duration-nya ada 18, terus ada depresinya 0. Nah, dari output ini dapat kita lihat bahwa kolom yang memiliki nilai hilang adalah sleep duration yang memiliki 18 nilai hilang. Serta semua kolom lainnya itu tidak memiliki nilai hilang. Kalau yang 0 ini berarti dia tidak ada tidak ada nilai yang hilang. Tapi pada sleep duration ada 18 yang hilang. Nah, dari output ini dapat kita lihat bahwa sleep duration inilah yang memiliki 18 nilai hilang. Tetapi semua kolom lainnya itu tidak memiliki yang hilang. Bahwa kita tahu bahwa dari imputasi nilai hilang ini, maka sangat disarankan untuk melakukan imputasi pada kolom yang memiliki nilai hilang, di mana dalam konteks ini kolom sleep duration ini dapat diisi input dengan nilai median dari kolom tersebut. Nah, selanjutnya kita setelah melakukan imputasi tadi, penting untuk memeriksa kembali apakah nilai yang tadi hilang tadi itu tersisa. Lalu kita melakukan analisis lebih lanjut lagi pada dataset yang sudah bersih dari hasil ini tadi. Setelah itu kita masuk kepada pada bagian bawah ini, for cool in sleep duration. Ini kita menggunakan for cool in sleep duration ini adalah kita menggunakan ini untuk memulai sebuah loop atau pengulangan untuk setiap kolom yang terdapat di dalam hal ini hanya pada kolom yang ini tadi, sleep duration. Nah, setelah itu untuk if data ini sampai pada 0 ini digunakan untuk memeriksa apakah ada nilai 0 atau 0 itu dalam kolom yang disebutkan. Data cool ini sendiri, dia ini data cool is 0 ini digunakan untuk menghasilkan daftar boolean yang menunjukkan mana nilai yang kosong. Sedangkan sum ini tadi digunakan untuk menghitung jumlah nilai kosong. Nah, jika jumlahnya lebih besar dari 0, itu berarti ada nilai yang hilang. Lalu pada bagian bawah sini, ini digunakan jika ada data yang hilang. Tentu kode ini tuh berfungsi untuk mengisi nilai-nilai kosong tersebut dengan median dari kolom tersebut. Contoh ini Vilna ini digunakan untuk mengganti nilai-nilai 0 tadi, dan parameter in place true-nya berarti perubahan dilakukan langsung pada data frame tanpa membuat salinan baru. Nah, kode ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap nilai yang hilang dalam kolom sleep duration itu dapat diisi dengan nilai median dari kolom tersebut, dan ini juga tentu membantu dalam menjaga integritas data dan analisis lebih lanjut. Dia menggunakan beberapa perintah seperti plt figure fixed size 8,5. Di sini seperti digunakan untuk membuat sebuah figur baru dengan ukuran 8 kali 5,5 inci. Terus di sini ada SNS code plot X sama depression, data sama dengan data, dan pellet sama dengan viridis.
Di sini dia menggunakan seaborn untuk membuat plot hitung atau count plotnya dari variabel depresi itu sendiri. X yang depression ini, depresi ini menunjukkan bahwa variabel yang diplot adalah kolom depresi dari dataset data. Sedangkan data sama dengan data ini berarti bahwa itu data dari depresi dari data yang sudah ada. Lalu palette viridis itu menentukan bahwa palet warna yang digunakan untuk menggambarkan plot nantinya. Lalu pada PLT title distribusi of depression among student ini dia menetapkan judul untuk plotnya nanti. Sedangkan PLT X label depression 0 sama dengan 0, 1 sama dengan yes ini itu mengatur label untuk sumbu X nya nanti yang memberikan keterangan bahwa nilai 0 itu menunjukkan tidak depresi dan bahwa 1 itu menunjukkan depresi. Lalu adanya di bawah ini PLT Y label count itu digunakan untuk mengatur label untuk sumbu Y-nya, memberikan informasi mengenai jumlah siswa dalam masing-masing kategori depresi itu sendiri. Lalu PLT show ini digunakan untuk menampilkan plot yang telah dibuat. Jadi kode ini itu bertujuan untuk menggambarkan bahwa berapa banyak siswa yang mengalami depresi, yaitu 1 dibanding dengan yang tidak, sama dengan 0, dengan menggunakan visualisasi menggunakan grafik batang, dan ini hasil outputnya. Nah, dari hasil ini bahwa sebuah grafis ini menunjukkan bahwa distribusi tingkat depresi di kalangan siswa itu ini adalah gambarnya, jenis grafiknya adalah count, terus untuk variabel yang digunakan adalah sumbu X, itu berarti depresi dengan label 0 sama dengan tidak, dan 1 sama dengan ya. Sumbu Y-nya ada count, terus judul grafiknya adalah distribution of depression among student. Di sini palet warnanya adalah viridis. Nah, dari hasil grafik ini kita tahu bahwa terdapat 2 batang yang mewakili dari 2 kategori depresi, di mana batang untuk kategori 0 itu tidak mengalami depresi dengan warna biru dan tampak lebih rendah, sedangkan batang untuk kategori 1 yang mengalami depresi berwarna hijau dan lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak siswa mengalami depresi dibandingkan tidak. Nah, grafik ini juga memvisualisasi jumlah siswa dalam setiap kategori depresi dan memberikan gambaran yang jelas tentang prevalensi depresi di kalangan siswa yang dianalisis. Di sini sekitar 16.000 lebih, dan untuk yang tidak depresi itu sekitar 11.000 lebih, karena di sini tidak terlihat, tidak menyampai 12.000. Lalu kita lanjut di bawahnya, yaitu 4.2 analisis kategori variabel. Di sini kita akan membuat grafik coplot yang menunjukkan distribusi data berdasarkan genre. Di sini kita ada yang X genre ini. X genre ini adalah sumbu yang menunjukkan kategori genre. Ini menunjukkan bahwa data yang dibagi berdasarkan status depresi tadi, yang 0 berarti tidak dan 1 berarti iya. Lalu untuk data-data ini berarti menggunakan dataset yang sudah ditentukan tadi. Lalu palette ini warna, set 2 ini itu adalah menggunakan palette warna set 2 yang untuk membedakan antar kategori. Kita lanjut. Di sini kita lanjut ke bawah, dimana di sini judul grafiknya adalah depresi distribusi by genre.
Dan di sini grafik ini menampilkan distribusi kasus depresi berdasarkan genre. Untuk sumbu X yang genrenya sendiri terdapat dua kategori, yaitu male laki-laki dan perempuan. Dan sumbu Y-nya itu adalah count. Sumbu Y menunjukkan jumlah kasus depresi yang terhitung untuk masing-masing genre warna. Ini lalu untuk orange itu berarti 1, dan maksudnya depresi, dan yang hijau itu berarti tidak depresi atau 0. Untuk jumlah laki-laki sendiri, terdapat lebih banyak kasus depresi orange, lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak mengalami depresi hijau. Dan untuk perempuan sama halnya juga, jumlah kasus depresi juga tinggi, namun tidak sebanyak pada laki-laki ini, dan memiliki kasus tidak mengalami depresi yang lebih sedikit dibandingkan pada laki-laki. Bahwa kita dapat melihat bahwa distribusi dari depresi itu dibedakan berdasarkan jenis kelamin, perempuan atau laki-laki, dan terdapat beberapa jumlah yang dapat kita ketahui bahwa jumlah depresi dari laki-laki adalah sekitar 8.000, dan jumlah tanpa depresinya sekitar 6.000. Untuk perempuannya adalah depresinya 6.500, dan untuk jumlah tanpa depresinya adalah di sini sekitar 4.500, sekitar 4.000 ke atas. Nah, maka kita tahu bahwa terdapat lebih banyak responden laki-laki yang mengalami depresi dibandingkan perempuan. Sebaliknya, lebih banyak perempuan yang tidak mengalami depresi dibandingkan laki-laki. Lalu kita lanjut ke bagian ini ada catatan bahwa angka-angka adalah estimasi berdasarkan visualisasi grafik dan terdapat variabel tergantung pada skala kolom kategorial, tergantung pada kategorialnya. Kita balik ke 4.3 distribusi of numerical features. Di sini kita ada namanya variabel num feature. Num features ini adalah sebuah list yang berisi misalnya nama-nama kolom dari dataset yang akan dianalisis. Yang seperti ini kita tahu listnya ada age, academic pressure, work pressure, IPK-nya, study certification-nya, dan lain sebagainya. Terus ini ada data num ini untuk mengambil data dari kolom yang ditentukan dan membuat histogram untuk setiap kolom tersebut. Misalnya ini bins 20, ini untuk menentukan jumlah interval bins-nya yang digunakan dalam histogram, dan fixed size-nya 15,10 ini mengatur ukuran tampilan histogram menjadi 15 inci lebar dan 10 inci tingginya. Untuk PLT layout-nya ini memastikan bahwa elemen-elemen pada float itu tidak bertumpukan dan semuanya terlihat secara jelas. Dan PLT show ini adalah untuk menampilkan float histogram ke layar, dan ini adalah contoh dari hasil outputnya. Dan dapat kita simpulkan bahwa kode-kode ini digunakan untuk bagaimana memvisualisasikan distribusi dari beberapa fitur numerik dalam dataset yang saya miliki, sehingga saya bisa menganalisis jumlah mana tiap fitur terdistribusi. Nah, ini adalah salah satu contoh histogram yang ditampilkan dari umur,
ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya ini rentang usia 20 sampai 60, dan untuk Y-nya adalah jumlah individunya, dimana puncak kelompok dapat kita lihat bahwa dari puncak kelompok usia 20 ini banyak individu di usia segini gitu. Nah, banyak orang hidup di usia segini. Terus untuk academic pressure, tekanan akademik skala 1 sampai 5. Di sini jumlah responnya untuk tingkat tekanannya 1000 sampai 7000. Terus dimana dari observasinya kita tahu bahwa tingkat tekanan akademik tertinggi berada pada level 3 dan 5. Lalu kita masuk ke work pressure. Work pressure ini tekanan kerja skalanya 1 sampai 5, 0 sampai 5, dengan Y jumlah responnya adalah 0 sampai 2500, dimana dapat kita tahu bahwa mayoritas responden mengalami tekanan kerja yang sangat rendah, terlihat dari puncak di 0. Lalu kita ke IPK. Di IPK sendiri rentangnya itu adalah 0 sampai 10. Lalu untuk Y-nya ini jumlah respondennya, dimana kita tahu bahwa, dan teman-teman lihat bahwa terdapat distribusi yang merata, tetapi lebih banyak individu yang memiliki CGPA atau IPK-nya di sekitar angka 6 hingga 8. Lalu ke satisfaction, dimana ini kepuasan belajar. Dari kita lihat skala X, yaitu skala kepuasan belajar 1 sampai 5, dan jumlah respondennya yang 0 sampai 6000. Ini kita tahu bahwa kepuasan belajar cenderung tinggi dengan responden lebih banyak pada skor 4. Kita lanjut lagi ke job satisfaction, dimana kita tahu skalanya 0 sampai 4. Lalu jumlah respondennya 0 sampai 2500 ke atas, dimana observasi hampir seluruh responden memiliki kepuasan kerja yang rendah karena terlihat daripada puncak 0-nya. Lalu kita lanjut ke sleep duration-nya. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini puncak tertingginya terjadi pada 5.0 atau 5 jam dengan lebih dari 14.000 responden. Terus di sini kita juga lihat ada sekitar penurunan signifikan pada 7 terdapat jumlah responden rendah durasi 7, dimana itu sekitar 8 jam. Pada 8 jam ini pada durasi 7 jam ini sekitar ada ini kayaknya 6 lebih, lalu sekitar 6 jam dan 6.000 responden, dan yang 8 jam ini pada 7 jam belajar 7 jam tidur ini dia sekitar ada 7.500 responden, dan yang 8 jam ini tidur adalah sekitar 6.000 responden. Lalu kita next ke jam kerja. Di sini teman-teman bisa lihat sumbu X ini, sumbu Y ini menjelaskan jumlah responden atau frekuensi, terus ini X-nya jam kerja dan jam belajarnya, dan kita dapat tahu bahwa jam kerja atau jam belajar meningkat seiring dengan pertambahan jam, dan peningkatan ini dapat dilihat dari 10 sampai 10 jam dan 12 jam. Tapi fluktuasi terutama pada jam 4
dan jam 6 serta jam 8 tampak lebih stabil daripada durasi tidur. Jadi dapat kita simpulkan bahwa mayoritas responden ini tidur sekitar 5 jam dengan frekuensi tingginya ada penurunan yang signifikan pada durasi tidur lebih dari 5,5 jam di sini dan lebih terbatas. Dan dapat kita ketahui jadi bahwa secara keseluruhan ada kecenderungan bahwa individu yang tidur lebih sedikit itu cenderung memiliki jam kerja atau studi yang lebih tinggi, dan terdapat indikasi bahwa ada kemungkinan ketidakseimbangan antara jam tidur dan produktivitas atau akademik. Lalu kita lanjut ke 4.4 yaitu correlation analysis. Di sini kita lihat ada PLT figure fixed size 10,8 di mana di sini membuat figur baru dengan ukuran 10 kali 8 inci untuk visualisasi. NumCols ini mendefinisikan daftar kolom dari data frame atau data yang ingin kita analisis, seperti kolom yang akan dicantumkan seperti yang kita masukkan seperti umur, academic pressure, work pressure, CGPA-nya, student satisfaction, job satisfaction, step duration, work atau study hours-nya. Lalu untuk bagian core metric sama dengan data NumCols itu dia digunakan untuk menghitung metrik korelasi untuk kolom yang telah didefinisikan, di mana fungsi dari core ini mengembalikan metrik yang menunjukkan hubungan antar kolom. Lalu di bawahnya ini digunakan kode ini digunakan untuk Seaborn membuat heat map dari matriks korelasinya. Korelasinya ya ini tadi true ini kayak menampilkan nilai korelasi dalam setiap sel heat mapnya. CMap-nya ini mengatur palette warnanya. VMT-nya ini untuk menentukan format untuk menampilkan nilai dengan 2 desimalnya. Terus PLT title ini digunakan untuk menambahkan judul pada heat map. Terus PLT show ini digunakan untuk menampilkan heat map-nya yang telah dibuat tadi. Jadi kode-kode ini itu digunakan untuk melakukan analisis korelasi antar beberapa variabel dalam database dan bagaimana kita memvisualisasikannya dalam bentuk heat map. Ini juga berguna nih untuk kita memahami hubungan antar variabel yang berbeda, seperti seberapa besar pengaruh akademik terhadap kepuasan kerja atau CGPA terhadap jam tidur. Dan ini hasil outputnya. Ini menunjukkan bahwa korelasi antara berbagai variabel yang terkait dengan pendidikan dan kesejahteraan, dimana ini ada judulnya sendiri namanya correlation heat map. Skala warnanya adalah merah menunjukkan korelasi positif tinggi, biru itu menunjukkan korelasi negatif, dan putih itu menunjukkan tidak ada korelasi, skala 0. Terus putih ini, terus skala 1.0 yang merah berarti hubungan sangat kuat, sedangkan 0.0 biru itu berarti tidak ada ini jatuhnya. Ini berarti tidak ada hubungan. Variabel yang terlibat tadi sudah disebutkan adalah ada usia, tekanan akademik, tekanan kerja, prestasi kumulatif atau IPK,
kepuasan belajar, kepuasan kerja, durasi tidur, dan work study. Dari hasil ini kita tahu bahwa nilai 1.0 ini adalah variabel sepenuhnya korelasi positif 1.0. Tapi kalau dia 0, dia ada minus, contohnya seperti mana ya, inilah, itu berarti variabel sepenuhnya korelasi negatif. Tapi kalau dia 0.0, ini berarti dia tidak ada korelasi, karena korelasi itu penting yang terlibat. Nah, dari kita lihat sini bahwa dari job satisfaction, dari variabel yang dari heat map yang kita lihat bahwa dari job satisfaction ini dan work pressure, kita lihat bahwa korelasinya tinggi, yaitu 0,77. Berarti menunjukkan bahwa ketika tekanan kerja meningkat, maka kepuasan kerja juga cenderung meningkat. Terus pada academic pressure dan study satisfaction, dapat kita lihat bahwa ini korelasinya minus 0,11, dan ini menunjukkan bahwa peningkatan tekanan akademik mungkin berkorelasi dengan penurunan kepuasan belajar meskipun nilainya cukup, karena dia minus 0,11. Dan pada usia, terus work pressure, study hours, jam belajar, dapat kita lihat bahwa di sini ada 0,10. Terus tadi pada X 0,10. Itu menunjukkan bahwa sedikit hubungan positif antara usia dan jam belajar atau jam kerja. Work study 0,10. Ya. Lalu dapat kita beri dari headpad ini memberikan bahasan tentang bagaimana berbagai faktor itu saling berhubungan dalam konteks pendidikan dan kesejahteraan, di mana person atau area di mana terdapat hubungan negatif atau rendah dapat menunjukkan tempat di mana intervensi mungkin diperlukan untuk meningkatkan pengalaman belajar. Lalu kita lanjut ke 4.5 Advanced Visualization with Plotly. Di sini ada tulisan PX Scatter. PX Scatter ini adalah digunakan untuk pembuat grafik sebar atau scatter plot menggunakan Plotly Express. Parameter yang digunakannya meliputi ini dataset yang ingin dianalisis. X-nya itu adalah CGPA atau IPK. Y-nya adalah studi satisfaction, yaitu variabel sumbu Y, di mana dalam ini adalah kepuasan dari belajar. Terus colornya diffraction-nya ini variabel untuk memberikan warna pada titik-titik dalam grafik berdasarkan tingkat depresi. Terus di bawahnya ada hover data, ini berisi data tambahan yang akan ditambahkan saat mouse melayang ke atas titik, itu mencakup umur, terus jenis kelamin, tekanan akademik gitu. Terus titel ini judulnya
judul grafik yang akan ditampilkan yaitu CGPA versus Satisfaction by Depression. Flag show-nya sama seperti yang sebelumnya, ada fix show-nya itu sama, itu menampilkan grafik yang telah dibuat. Nah, hasil dari grafik ini kita lihat bahwa judulnya adalah CGPA versus Satisfaction by Depresi. Ini student sumbu X-nya adalah menunjukkan nilai CGPA-nya, terus sumbu Y-nya menunjukkan tingkat kepuasan belajar, lalu titik-titik dalam grafik yang berwarna biru itu berarti rendah. Ini teman-teman bisa lihat, ini mungkin tidak terlihat, tapi kalau kita kursor kita jalankan, itu dia ada datanya yang bakal keluar, dimana pada titik grafik berwarna biru itu berarti rendah, kalau kuning berarti tinggi berdasarkan tingkat dari depresi. Seperti ini teman, ini kuning berarti 1 tinggi, dan 0 ini biru, ini rendah. Warna yang lebih gelap ini menunjukkan bahwa tingkat depresinya rendah, dan kuning yang terang itu tingkat depresi yang tinggi. Nah, grafik ini memungkinkan bahwa identifikasi bahwa pola hubungan antar CGPA dan kepuasan belajar itu dengan diferensiasi berdasarkan tingkat depresi, di mana titik-titik yang disebar berdasarkan 2 variabel ini memberikan wawasan tentang bagaimana status dari depresi itu mungkin mempengaruhi kepuasan belajar CGPA siswa. Cukup tinggi ya. Akan lanjut kepada step 5, yaitu statistical analysis. Di sini ada hipotesis testing academic pressure versus depression. Ini kita membedakan secara signifikan antara mahasiswa yang mengalami depresi dan mahasiswa yang tidak mengalami depresi. Yang pertama adalah kita memisahkan data, yaitu dengan grup depth. Ini data dimana berisi nilai academic pressure dari mahasiswa yang depresi, dan ini berisi tentang data mahasiswa yang tidak depresi. Setelah kita memisahkan dua data ini, maka kita menampilkan ukuran tiap grup. Dimana di sini kita menggunakan print depression group size dan print non depresi group size. Setelah itu kita melakukan uji statistik, di mana kita menggunakan if length group depth, and kita menggunakan kode ini, di mana ini kita ngecek apakah data di masing-masing grup itu memiliki minimal 3 data. Ini adalah syarat di mana dasar agar uji statistik itu bisa dilakukan. Yang keempat adalah kita uji tes untuk data distribusi normal. Di sini ada T start pool. Terus kita print di sini, terus di mana T start ini, yang ini adalah nilai statistik T, dan P value-nya ini adalah nilai P value yang digunakan untuk melihat apakah perbedaannya signifikan atau tidak. Lalu kita menggunakan uji Mann-Whitney U test, di mana
standnya ini, dimana ini adalah uji non parametrik digunakan jika data tidak memenuhi asumsi distribusi normal, dan ini akan menggunakan print untuk menampilkan data yang tadi diuji, dimana pada tahap ini dilakukan adanya pengujian hipotesis untuk kita mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara tingkat tekanan akademik, yaitu academic pressure ini, antara mahasiswa yang mengalami depresi atau tidak, dimana data dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tadi kelompok mahasiswa yang depresi menghasilkan hasil outputnya 16.336 orang, dan kelompok mahasiswa yang tidak depresi itu adalah 11.565 orang. Dan untuk menganalisis apa sih perbedaan antara kedua kelompok ini, maka tadi dilakukan 2 jenis uji, yaitu 2 uji statik, yaitu independen yang t-test dan Mann-Whitney test, di mana hasil pengujiannya adalah t-test ini menghasilkan nilai statistik sebesar 90.199 dengan p-value sebesar 0,000, dan pada Mann-Whitney test statistik itu menghasilkan 145.556.846,5 dengan p-value sebesar 0,000. Nah, kedua pengujian ini menunjukkan bahwa p-value itu lebih besar daripada 0,05, yang berarti perbedaan tingkat tekanan akademik antar mahasiswa yang mengalami depresi dan yang tidak adalah signifikan secara statistik. Maka dapat kita narik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat tekanan akademik antar mahasiswa yang mengalami depresi dan yang tidak. Nah, dengan demikian akademik diduga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi menjadi munculnya gejala depresi pada mahasiswa. Next, kita masuk ke dalam step 6, yaitu feature engineering. Di mana di sini terdapat kode di mana seperti pada ini PLT figure fixed size 8,5 ini mengatur ukuran grafik menjadi 8,5 inci. Terus SNS block plot itu tuh membuat block plot yang menunjukkan distribusi total pressure berdasarkan status depresi. Kayak contoh X-nya ini adalah X dari sumbu X-nya atau status depresinya, Y-nya ini adalah total dari pressure atau total pressure yang telah dihitung. Lalu ini data-data yang kita gunakan. Palette ini warna yang digunakan. Setelah itu kita masuk ke PLT title. PLT title ini mengatur judul dari grafik. Kita membuat judulnya adalah Total Pressure by Depression Status. Terus PLT X label ini menambahkan label untuk sumbu untuk sumbu X, menjelaskan bahwa 0 menunjukkan tidak depresi dan 1 menunjukkan depresi. Terus adanya PLT Y labels itu menambahkan labels untuk sumbu Y dan menjelaskan bahwa ini adalah pengukuran total pressure, dan PLT show ini masih sama, yaitu dia menampilkan
grafik yang dibuat, dan ini hasil grafiknya. Dan sebelum itu dapat kita dapat kita simpulkan bahwa codingan ini nih efektif dalam penggabungan dua fitur untuk menghasilkan informasi yang lebih komprehensif, yaitu total pressure-nya dan visualisasi untuk bagaimana memahami hubungan antar tekanan total dan status dari depresi. Ini jenis grafiknya adalah box plot, karena kita tadi memintanya dalam bentuk box plot, di mana ini menunjukkan hubungan antar total tekanan, yaitu total pressure-nya tadi, dengan status depresi atau depresi status. Sumbu X-nya ini adalah status depresinya, yaitu 0 tidak depresi dan 1 itu depresi. Terus sumbu Y-nya ini total tekanan, yaitu dari 0 sampai 5, dimana interpretasi warnanya itu warna biru ada 0, itu menunjukkan kelompok yang tidak mengalami depresi, dan warna orange ini menunjukkan kelompok, atau 1 ini menunjukkan kelompok yang mengalami depresi. Kita bisa lihat pada kelompok 0 yang tidak depresi ini, rentang total tekanan berkisar antara 1 sampai 3, di mana median garisnya tengah kotaknya ini berada sedikit di angka 2, dan kelompok 1 yaitu depresi, rentangnya tekanan berkisar antara 3 sampai 5, di mana mediannya berada sedikit di atas dari 4. Maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara kelompok yang tidak mengalami depresi dan kelompok yang mengalami depresi dalam hal total tekanan, di mana rata-rata total tekanan pada kelompok depresi lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak mengalami depresi. Nah, analisis dapat kita gunakan untuk bagaimana memahami dampak dari depresi terhadap total tekanan yang dialami oleh individu. Next, kita lanjut ke di bawahnya, yaitu 6.2 encoding kategorian variabel. Di sini kita melihat ada kode namanya cat features, di mana ini adalah daftar nama kolom atau fitur yang berisi data kategorial. Nah, di mana dalam kolom ini akan diubah menggunakan one hot encoding, di mana target atau kolom yang diprediksi yaitu depresi tidak disertakan karena tidak ingin mengubah kolom pada targetnya ini. Lalu adanya pdget di sini ada pdget dummies. Ini tuh adalah fungsi dari Pandas untuk melakukan one hot encoding. Terus di sini ada kolom sama dengan cat features, itu adalah menunjukkan kolom mana yang akan di-encode, diberikan encode. Terus drop first true itu adalah berarti akan menghapus satu kategori pertama dari setiap fitur untuk menghindari multikolinearitas, karena tidak semua kategori diikutkan karena satu kategori bisa diprediksi dari yang lain. Terus hasilnya disimpan ke dalam data encoded dari headnya. Terus ini menampilkan 5 data. Baris pertama dari data encoded yaitu dataset yang sudah diencodekan. Nah, pada baris dan kolomnya terdapat 5 baris dan sekitar 11 kolom. Ini 111 kolom di sini tertulis. Di bawahnya kolom informasi. Kolom utamanya berisi ID, identifikasi unik dari setiap entry, usia, terus nilai yang menunjukkan tekanan akademik,
terus tingkat tekanan kerja, IPK-nya, terus tingkat kepuasan studi, tingkat kepuasan kerja, durasi tidur, terus kebiasaan makan, terus adanya total jam kerja, terus gelarnya, terus dia punya riwayat mau bunuh diri apa tidak, keluarganya ada riwayat penyakit mental atau tidak, stres finansial dan lain sebagainya. Dan banyak. Nah, dataset ini juga, dari hasil dataset ini dapat digunakan untuk kita analisis lebih lanjut seperti mencari hubungan antara tekanan akademis dan kesehatan mental pada setiap individu. Lalu dari ini juga dari halnya ini kita jadi dapat tahu bahwa dari variabel stresnya ini juga cukup banyak. Dari variabelnya stres 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 sampai seterusnya itu bahwa menunjukkan bahwa level stres finansial itu divideo pada berbagai skala dengan nilai boolean itu untuk mendeteksi adanya adanya masalah keuangan. Data dalam tabel ini kita gunakan untuk yang tadi kita menganalisis hubungan antara kesehatan mental, kepuasan kerja, pendidikan, dan faktor-faktor lain seperti durasi tidur dan kebiasaan makan. Next kita masuk ke step 7, match learning model building, dimana pada step 7 ini kita fokus pada pembangunan dua model logistik, regression dan random forest classifier, dimana di sini pada codingan pertama ini ada drop calls itu digunakan untuk menghapus data yang tak perlu, maksudnya mencakup kolom-kolom yang akan dihapus dari data frame asli. Nah, kolom-kolom tersebut adalah ada ID, depresi, atau yang kamu punya pemikiran untuk bunuh diri, apakah keluarga kamu punya masalah mental health atau jenis kelamin dan lain sebagainya. Terus ada perintah data clean, itu dia menggunakan data drop columns yang ini, data clean ini digunakan untuk menghapus kolom-kolom tersebut dari data frame, jadi yang disebutkan ini dihapus nantinya. Dan setelah itu dengan ini pd get dummies data clean drop ini kita untuk menginclude variabel kategorikal, tetapi hanya jika masih ada variabel kategorikal tersisa. Jika semuanya dalam numerik, maka proses ini bisa dilewati gitu. Nah, ini adalah bagian awal dari proses persiapan data dalam membangun model pembelajaran mesin yang fokusnya pada penghilangan kolom yang tadi yang tidak relevan dan penggunaan variabel kategorikal agar siap untuk digunakan dalam model pembelajaran mesin. Selanjutnya di sini kita ada
Di sini menampilkan, oke. Di sini ada menampilkan kolom setelah encoding. Yang ini print menampilkan. Ini dia berfungsi untuk mencetak data kolom dari dataset encoded setelah proses encoding. Nah, kegunaannya itu adalah membantu dalam dubbing, dalam proses jalannya dengan memastikan bahwa semua kolom itu telah terencode dengan benar. Setelah itu kita mendefinisikan yang ini, kita mendefinisikan kunci untuk kolom kategorikal. Fungsinya ya menyimpan nama kolom kategori yang perlu diidentifikasi, seperti yang apakah dia punya pemikiran untuk bunuh diri, apakah keluarganya punya masalah mental, genre, terus kota, profesi, gelar, dan stres finansial. Terus kita mengidentifikasi lagi nih, setelah itu mengidentifikasi kolom duminya, yaitu memberikan kolom dumi yang mengandung salah satu kunci dari cat key. Nah, kegunaannya ya kita memastikan nih kolom dumi ini tidak diperlukan, dapat dihapus, jadi mengurangi kolom-kolom yang tidak perlu. Terus kita membangun daftar kolom yang dihapus, drop. Nah, di sini kita menghapus kolom yang terdaftar ke dalam drop ini, drop calls ini dari dataset, dari data encoded ini. Data encoded. Nah, kegunaannya itu kita memastikan data yang bersih dan relevan untuk dianalisis lebih lanjut, karena kalau datanya memang tidak perlu, untuk apa kita simpan gitu. Nah, setelah itu kita menentukan data variabelnya. Yang ini kita menentukan, setelah kita tentukan data variabelnya, fungsinya adalah kita memastikan bahwa variabel target refresh ini diambil dengan benar enggak. Nah, dengan add data encoded data dari hasil jika telah dihapus, kegunaannya itu adalah menjaga konsistensi agar target dan model dari pelatihannya itu. Setelah itu kita ini masih sama dari kolom ke atas, baru kita menstandari fitur numerik, dimana fungsinya itu untuk menggunakan standar scalar dari scalar untuk menstandarisasi fitur numerik yang masuk. Contohnya ini ada umur, academic pressure, work pressure, CGPA, study satisfaction, job satisfaction, sleep duration, work atau study hours, atau total dari pressure itu sendiri. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya memastikan bahwa fitur numerik itu memiliki skala yang sama, yang bermanfaat dalam algoritma pembelajaran mesin. Lalu setelah itu kita cetak, ada print, cetak bentuk metrik fiturnya. Fungsinya adalah kita menampilkan bentuk dari metrik fitur X itu yang telah distandarisasikannya itu. Kegunaannya apa? Memberikan informasi tentang ukuran dataset yang akan digunakan di dalam model ini. Nah, fungsi utamanya adalah kita menghapus kolom yang tidak relevan dari fungsi keseluruhannya ini. Yang dapat atasin tadi adalah bagaimana kita menghapus kolom yang tidak relevan, kita menstandarisasi fitur, kita menjaga variabelnya agar tetap efisien digunakan dengan sebaiknya sesuai dengan target yang untuk menganalisis untuk kita lakukan analisis selanjutnya. Hasil outputnya ini, maka kita ketahui bahwa
hasil outputnya adalah di sini ada age, academic pressure. Nah, setelah proses encoding, kolom yang ada dalam dataset terdiri dari fitur-fitur yang terkait dengan data yang diproses ini tadi, yang ini proses tadi. Fitur-fitur ini terdapat mencerminkan berbagai aspek dari seperti tekanan akademik, kepuasan belajar, dan lain sebagainya. Nah, bentuk dari matrik fitur tadi itu adalah outputnya adalah ada feature metric di yang ini, ya ini chef 27.901 dan 12 kolom, dimana yang berarti ada 27.901 ini adalah contoh datanya, dan 12-nya itu adalah ininya, yang ininya ini adalah fitur yang digunakan untuk analisis, dan ini menunjukkan bahwa jumlah data yang cukup besar serta variasi fitur yang mungkin relevan dalam konteks yang akan dianalisis. 12-nya itu yang mana? 1, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12-nya ini adalah data yang kita pakai, yang kita masukkan kayak gini. Nah, di habit-habitnya ini totalnya 12. Nah, dari hal ini bahwa setelah kita lihat prosesnya, kita tahu nih bahwa penting untuk kita memastikan bahwa data kategorikal ini dapat digunakan dalam model machine learning, tetapi encodingnya ini yang tepat, model tidak dapat berfungsi tanpa encoding yang tepat, tanpa proses yang tepat ini tadi, model tidak dapat berfungsi dengan baik karena biasanya hanya dapat memahami data numerik. Lalu kita lanjut ke 2.7 split data into training and testing set. Di sini fungsi dari train test ini, yang ini kode-kode ini digunakan fungsi train, dimana digunakan untuk membagi dataset menjadi 2 bagian, data latih, training, dan data testing. Terus X-nya ini itu merupakan fitur atau data input yang digunakan untuk pelatihan model. Kalau Y-nya ini merupakan label atau target output yang sesuai dengan data input. Terus test size 0,2-nya ini itu menentukan proporsi dari dataset yang akan digunakan sebagai data uji. Dalam hal ini 20% dari data akan menjadi data uji. Random stage 42 ini sama dengan 42 ini menentukan nilai acak untuk memastikan bahwa bagaimana dataset dapat direproduksi. Dengan menggunakan nilai yang sama, hasil pembagian data akan konsisten setiap kali kode dijalankan. Nah, jadi kode ini secara keseluruhannya itu adalah berfungsi untuk mempersiapkan data yang dibutuhkan untuk melakukan pelatihan dan pengujian model. Kayak misalnya X-train ini data input untuk pelatihan, X-test untuk pengujian, Y-train ini adalah label untuk inputan pelatihan, dan Y-test ini adalah label untuk data inputan pengujian. Kita next ke 7.3 yaitu logistic regression model, dimana ini terdiri dari logistic regression, dimana kode ini itu memanggil kelas logistic regression untuk membuat model regression logistik. Ini terdiri dari MaxInter ini MaxInter 1000 ini
ini ada menetapkan maksimum iterasi menjadi 1000 untuk algoritma optimasi. Lalu untuk fitnya ini, fungsi ini melatih model berdasarkan data pelatihan X-train dan Y-trainnya ini. Oke, next untuk ini prediksi dan evaluasi. Predik ini dia ini menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi label pada data pengujian, yaitu X-test. Dan classification report ini digunakan menghasilkan laporan klasifikasi yang berisi matriks seperti precision, recall, dan F1 score untuk evaluasi formal model. Terus yang terakhir, yang selanjutnya adalah convention metric. Convention metric ini menghitung metrik kebingungan yang menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah. Lalu SNS heat map-nya ini menggambarkan matriks yang kebingungan sebagai peta panas untuk visualisasi dengan anotasi jumlah dan palet yang berwarna biru di sini, warna biru CMaps-nya. Kalau ini PLT Sionis ini menampilkan. Lalu kita masuk ke log ROC kurva. Ini log model prediksi proba X-test ini menghasilkan probabilitas prediksi untuk masing-masing kelas. Biasanya ada 2 kolom nih, kolom 0 dan kelas 1 dan kelas 0 dan kelas 1. Kalau yang ini berarti kita hanya mengambil probabilitas untuk kelas positif atau kelas 1. Nah, hasilnya dari Y-log ini nanti yaitu prediksi probabilitas dengan uji X-test. Uji X-testnya. Terus ROCAU-nya ini, root kurvanya ini adalah fungsi dari scalar metrik yang menghasilkan FPR, TPR gitu. FPR itu apa? False positive rate, dan TPR ini adalah true positive rate. Dan nanti mereka akan menghasilkan threshold, itu nilai ambang batas klasifikasi. Dan fungsi Y-test sendiri itu dia ini untuk menggunakan nilai sebenarnya Y-test dan probabilitasnya prediksinya yang Y-prob log ini untuk menghitung titik-titik pada kurva ROC. Baik, kita lanjut. Baik, ini hasil outputnya. Kita lihat di sini ada logistic regression classification report, dimana di sini ada kelasnya 0, 1, precisionnya 0,74 untuk yang 0 dan 0,79 untuk yang 1. Teman-teman bisa lihat di sini. Makna dari metrik itu sendiri adalah precision ini adalah dari semua prediksi kelas tersebut berapa yang benar gitu. Nah, dari kalau recall ini sendiri ada dari semua data aktual kelas tersebut berapa yang berisi yang berhasil ditebak. Kalau yang ini tadi yang benar, ini yang bisa ditebak. Kalau F1 score itu harmonic mean antara precision dan recall antara dua ini, dan support ini adalah jumlah data sebenarnya untuk tiap kelas. Dan untuk next
Terus untuk akurasi keseluruhannya 0,77, sekitar ini 77%. Di sini ini akurasi keseluruhannya. Setelah itu kita lanjut ke logistik regression confusion metric. Di sini kita bisa lihat ada 1621, 2677, 722 dan 561. 1621 ini adalah benar diklasifikasi sebagai 0 atau true negatif. Sedangkan 2677 ini sebagai benar diklasifikasi sebagai 1 yaitu true positif, dan yang 722 ini salah diklasifikasi sebagai 1 padahal harusnya 0 yaitu false positif, dan yang ini 561 ini salah diklasifikasi sebagai 0 padahal harusnya 1 false negatif. Nah, hasil kesimpulan dari confusion metric ini adalah model ini cenderung lebih sering benar pada saat prediksi kelas 1. Namun masih ada kesalahan signifikan pada prediksi pada kolom 0, yaitu 722 FP, di mana model logistik regression kamu punya performa cukup baik, di mana akurasinya ini 77%, teman-teman. Di atas ini 77% dengan kecenderungan lebih akurat dalam mendeteksi kelas 1. Ini bisa hal ini tentu cocok jika kelas 1 adalah prioritas, misalnya mendeteksi penyakit atau penipuan misalnya. Lalu kalau kita lihat pada ROC kurva ini, sumbu X itu yaitu yang false positive rate atau FRT, FPT ini itu adalah proporsi data negatif yang misalnya itu tidak sakit, yang diprediksi saja, misalnya diprediksi salah jadi positif sakit. Jadi VFT itu ada false positive rate atau false positif ditambah dengan true negatif. Terus kalau untuk sumbu Y itu true positive rate itu proporsinya data positif, misalnya sakit nih yang berhasil diprediksi benar. Jadi TPR itu adalah true positif, yaitu true positif tambah false negatif. Kalau logistik, kalau false positive rate ini tadi adalah proporsi datanya negatif. Misalnya saya nggak sakit, tapi diprediksi salah menjadi sakit, itu namanya false positive rate. Lalu garis orange-nya ini itu ini adalah ROC kurva. Ini adalah kinerja model pada berbagai threshold atau ambang batas klasifikasi. Maka semakin ke kiri atas garis ini maka semakin baik modelnya. Di ROC kurva sendiri yang naik tajam berarti model bisa membedakan antara dua kelas dengan baik. Lalu pada garis putus-putus hitam ini, garis putus hitam ini ini namanya baseline, teman-teman. Baseline ini model acak. Kalau model ini kamu setara tebak-tebakan, ini ROC-nya akan mengikuti garis ini, ikuti garis putus-putus ini gitu. Nah, di sini kita dapat bahwa AOC itu 0,8 atau area under curve. Itu nilai AOC-nya menunjukkan kemampuan model membedakan antara kelas positif dan kelas negatif, yang berarti model ini itu cukup bagus dan umum, dia lebih besar 0,8 dan dianggap baik. Kalau 1,0 itu sempurna, kalau 0,5 itu acak, kalau
lebih kecil daripada 0,5 itu ada buruk, atau lebih kecil, lebih jelek dari tebak-tebakan. Nah, kesimpulannya adalah bahwa model logistic regression yang ini itu mempunyai kemampuan klasifikasi yang baik karena dia ada kurang ininya OC-nya 0,84, dan dia juga lebih akurat dalam mengendalikan kelas yang positif tadi. Dan selanjutnya kita masuk ke 7.4 Random Forest Classifier, dimana ini kita membuat model random forest dengan dengan 100 pohon keputusan, ya ini nih, n estimator 100, ini 100 pohon keputusan. Nah, model yang dilatih adalah kita menggunakan X-train dan Y-train. Lalu kita akan melakukan model prediksi X-test yang ini, dimana ini laporan klasifikasi dicetak untuk menampilkan metrik precision, recall, F1 score, dan akurasi. Setelah itu kita mau buat confusion metric. Confusion metric ini dia untuk membandingkan prediksi versus hasil yang sebenarnya. Nah, visualisasinya nanti akan dibuat dengan seaborn dan berwarna hijau. Lalu kita masuk ke kita mengambil probabilitas bahwa sebuah contoh dalam kelas 1. Jadi kita menghitung menggunakan ROC kurva dan AUC, dimana ROC ini digambarkan dengan warna hijau. Di sini warna hijau digambarkan dengan warna hijau, lalu garis putus-putus ini, garis putus-putus kalau kita dengan baseline, terus AUC-nya ditampilkan di legend, di legend sini AUC-nya Roche. Lalu jika AUC mendekati 1 berarti modelnya sangat baik dalam membedakan kelas. Dan ini hasil outputnya, kita turunin dulu hasilnya. Oke, ini hasilnya. Nah, dari namanya ini adalah Random Forest Confusion Metric. Di sini kelas 0 itu kita dapat precisionnya 0,72 atau sama dengan 72% dari prediksi sebagai 0 itu sama dengan benar. Lalu kita dapat lagi recallnya ini adalah 0,62, hanya 66% dari kelas 0 yang dikendalikan dengan benar. Untuk kelas 1 itu 0,77 sama dengan 77% dari prediksi sebagai satu benar, dan recallnya 0,81, yaitu model yang mampu menangkap 81 dari kelas 1. Lalu maka akurasi totalnya itu adalah 75% secara keseluruhan. Model menebak dengan benar adalah 75% data. Lalu di sini kita bisa lihat, di sini ada namanya, yang ini namanya true negatif TN, lalu 787 ini adalah false positif FP,
609 ini adalah false negatif, dan 2629 ini adalah true positif. Dia ini di kelas 1, ini kelas 0, kelas 0, kelas 1, dan kelas 1. Ini perbandingan conversion matrix-nya. Kita turun ke bawah ke ROC curve randomnya, forestnya di sini bentar ya. Di sini kita melihat receiver operating characteristic atau ROC. Di sini kita ada sumbu X nya itu false positive rate, FPR, dan true positive rate, TPR. Nah, garis hijau pada kurva ini tadi, ini adalah model random dari forest. Yang putus-putus, garis putus-putus diagonal ini, dia ini dia dari kiri bawah ke kanan atas. Ini namanya baseline, artinya model acak tanpa kemampuan klasifikasi sama sekali. Terus AUC-nya 0,81 yang menunjukkan area under the curve, itu ya seberapa baik model bisa membedakan antara kelas 0 sampai 1. Perbandingan dengan logistiknya ya AUC skornya 0,84. Terus random forestnya 0, tadi ini 0,84. Ini yang logistic regression. Randomnya 0,81 di AUC-nya. Terus di ROC-nya dia ini untuk random dia lebih rata. Sedangkan pada bagian ini dia lebih menukik ke atas. Terus rekalkulasnya, kalau yang ini rekalkulasnya adalah 0,81. Rekalkulasnya 0,81. Kalau yang di sini rekalnya adalah 0,83. Dan di sini untuk akurasinya di 0,77. Ini punyanya logistic regression, dan punyanya random forest itu berapa tadi? Ini kena 0,75. Jadi kesimpulannya bahwa logistic regression itu unggul sedikit dalam AUC dan performa keseluruhan dalam dataset ini, dan sedangkan random forest ini masih memberikan performa yang baik dan stabil dan biasanya lebih kuat terhadap data kompleks dan non-linear. Next ke 7.5 yaitu cross validation. Di cross validation ini ada fungsi dari cross val score. Ini membagi data menjadi 5 volt. Nih ada CV5, lalu melatihnya dengan menggunakan menguji model dengan log model. Ini log model sebanyak 5 kali. Nah, lalu ini ada scoring ini sama dengan akurasi. Ini artinya kita mengukur akurasi
tiap voltnya. Nah, hasilnya nanti array akurasi dari 5 volt yang 5 volt ini tadi. Nah, terus setelah itu kita menampilkan skor dari akurasi per volt, menampilkan data-data menampilkan rata-rata akurasi cross dari validation tadi, dimana sama seperti atas, tapi untuk model random forestnya itu nanti dia ke RF model nih, RF. Hasil cross validationnya ini nanti itu hasil cross validation nanti dia ini akan berisi ini akurasi voltnya 0,7336, 0,7659, 0,7642, 0,77, 80, 0,7754. Terus minnya untuk ini tadi untuk logistik ya, logistik regression. Kalau untuk random forestnya nanti dia hasilnya 0 yang ini ya. Terus untuk min akurasinya ini nanti kita bulatkan menjadi 0,7469. Jadi logistik dari kesimpulan dari data ini tadi, hasilnya kita dapat kesimpulan bahwa logistik regression itu memiliki performa rata-rata yang lebih baik, yaitu 0,769 dibanding random forest yaitu 0,747, dimana berdasarkan 5 volt dari CV ini. Terus ini memperkuat bahwa logistik ini regression itu lebih stabil dan akurat pada dataset ini. Baik, pada step 8 di sini berisi tentang bahwa ini adalah ringkasan dari hasil eksplorasi data EDA atau pengujian statistik dan evaluasi model. Ini berikut ada penjelasannya masing-masing pada tiap poin. Yang pertama, data insight. Data insight ini sendiri menjelaskan distribusi depresi dan perbedaan antar kelompok, misalnya berdasarkan genre atau tekanan akademik atau pekerjaan. Dan ini menunjukkan bagaimana faktor-faktor seperti tekanan dan variabel kategorial ini bisa digunakan untuk memprediksi depresi. Terus statistik tes ini tes statistik seperti t-test atau Mann-Whitney digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan antara kelompok, misalnya pelajar yang tertekan atau tidak. Dan ini memberi bukti statistik bahwa tekanan akademik bisa berhubungan dengan depresi. Terus yang selanjutnya ada modeling. Modeling ini dua model dipakai, yaitu tadi logistic regression dan random forest, di mana model ini digunakan untuk kita mengidentifikasi apa saja faktor-faktor penting yang mempengaruhi depresi. Ini ada metrik ROC, AUC, dan metrik lainnya untuk kita memilih model terbaik. Lalu adanya feature engineering, di mana di sini kita ada penambahan fitur gabungan dari total pressure, bisa meningkatkan performa model, di mana feature engineer ini bertujuan memperkaya informasi dari data yang ada. Lalu yang selanjutnya adalah next step. Next step ini dia memberikan sedikit saran bahwa kita harus gunakan model yang lebih kompleks jika diperlukan. Terus adanya perlunya seleksi pada fitur atau explore model depth learning. Lalu kita membutuhkan tambahan wawasan
dari domain atau pengetahuan dari psikologi atau kesehatan mental untuk menyempurnakan model ini. Dan finalnya adalah bagian penutup yang menegaskan bahwa notebook ini menyediakan proses lengkap dari bagaimana pembersihan data, analisis statik, hingga pembuatan model prediksi. Masih ada ruang untuk kita memperbaiki, misalnya refinement, penyempurnaan model, feature engineer lanjut, misalnya fitur interaksi, fitur polinominal, dan eksperimen dengan algoritma lain berdasarkan wawasan yang telah diperoleh. Dan hasil keseluruhan dari student depression dataset adalah ini merupakan laporan analisis data terkait depresi pada mahasiswa berdasarkan dataset yang diperoleh dari platform seperti Kaggle, di mana saya menggunakan teknik eksplorasi data, visualisasi, serta algoritma pembelajaran mesin untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi status depresi mahasiswa. Baik, sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, biarlah apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat bagi teman-teman dan menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.